Isya yang nanti akan diteruskan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya telah disangkan kepada kita, khususnya dengan datangnya bulan Ramadan ini, bulan penempaan diri agar kita menjadi pribadi yang bertakwa seperti yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita sudah hafal barangkali surat Al-Baqarah ayat 163 yang mewajibkan kita semua untuk berpuasa, bukan hanya kepada kita saja tapi juga umat-umat terdahulu, yang tujuannya adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Dan tentu saja kewajiban ini diberitakan atau diperintahkan kepada umatnya yang beriman, sebab tanpa iman tidak mungkin kita menjadi Islam, menjadi mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa sendiri adalah satu rumusan, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan sebaliknya menjauhi larangan-larangannya. Kemudian takwa sendiri satu pengertian global, satu pengertian menyeluruh yang nanti akan diuraikan dalam seperangkat syariat yang kita jalankan sehari-hari, yang tentu saja secara umum kita sudah paham dan kita laksanakan, yang tertuang dalam tiga bentuk, yaitu rukun iman, yaitu kita yakin bahwa Allah yang kita sembah. Kemudian rukun Islam yang kita juga sudah hafal, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji, dan dilengkapi dengan satu perangkat, yaitu ihsan, yaitu satu tekad bahwa kita akan melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, memang tidak terasa kita tahun demi tahun melaksanakan ibadah puasa ini. Apakah terasa pada kita adanya peningkatan dari tahun ke tahun dengan ibadah puasa itu? Apakah hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja? Sebenarnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah satu bentuk peningkatan yang semakin baik, yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang menghendaki kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fitrahnya, yaitu bahwa kita dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Kemudian kita diturunkan ke dunia ini dengan segala macam aktivitas, pengalaman, segala macam yang dijalankan. Tentu saja perjalanan hidup manusia ini penuh dinamika, romantika, penuh kesalahan, penuh kekurangan, karena memang manusia itu tempat salah dan lupa, sudah dimaklumi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syariat yang kita jalankan ini, kita diharapkan nanti kembali kepada Allah itu kembali suci lagi dan bisa masuk surganya, masuk jannahnya dengan keridhaannya. Hadirin berbahagia,
terjerumus kepada hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Karena memang Allah SWT hidup ini adalah satu ujian. Jadi dalam surat Al-Mulk itu disebutkan bahwa hidup itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang terbaik amalnya. Karena juga Allah menciptakan kekuatan negatif, yaitu yang dinamakan setan ya. Jadi Allah menciptakan malaikat, tetapi sebaliknya juga menciptakan setan, dan setan ini kekuatan negatif yang sejak manusia diciptakan. Jadi sejak Adam diciptakan Allah SWT, bahkan setan ini tidak rela untuk disuruh oleh Allah SWT untuk bersujud kepada Adam, itu tidak rela. Dan memang dia mohon kepada Allah supaya diperkenankan untuk menggoda kita ini dari sejak Adam sampai sekarang. Dan godaan kepada Adam tidak berhenti sampai sekarang. Jadi Adam sudah tidak ada, kemudian anak turunnya digoda dan supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berbahagia kita melihat dalam kehidupan ini bentuk-bentuk manusia yang beraneka ragam. Bukan hanya manusia, tetapi juga negara-negara, negeri-negeri yang non-Islam lebih banyak daripada negara-negara Islam. Jadi memang ini satu keprihatinan yang mendalam. Tapi kita tidak tahu ini adalah memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai pemeluk-pemeluk agama Islam terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didorong untuk terus membersihkan dirinya. Setiap saat kita beristighfar. Kalau menurut Rasulullah tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Setiap saat kita melaksanakan syariat Islam, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, agar kita menjadi manusia untuk kepentingan kita sendiri pribadi, tapi juga untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Jadi Islam memang tidak untuk pribadi saja, dan itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah SWT dalam pribadi Rasulullah, bagaimana Islam membentuk negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah, yang selanjutnya diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah dengan kebijaksanaannya, sehingga Islam langsung berkembang dalam tempo yang sangat singkat menjadi kekuatan dunia yang bukan menindas dunia, tapi memakmurkan dunia lahir maupun batin. Dan ini tetap menjadi tugas kita. Apakah berhasil atau tidak itu urusan lain ya, itu urusan Allah. Tapi kita tetap punya tugas untuk itu. Dan bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita sudah berjuang ke arah itu. Hadirin yang berbahagia, kalau melihat sejarah pada tahun 1956 hampir Islam bisa mengatur Indonesia ini, yaitu dalam sidang konstituante tahun 1956. Namun barangkali Allah belum mengendaki, jadi umat Islam belum berhasil untuk unggul atau memimpin di negeri ini. Dan selanjutnya, meskipun Islam tidak dominan di negeri ini, tapi agama Islam tetap mewarnai masyarakat di Indonesia ini. Bahkan Indonesia adalah negara terbesar pemeluk agama Islamnya, dan yang hal ini memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan atau perjalanan dunia ini ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera. Hadirin berbahagia, jadi
puasa yang kita jalani ini bukan suatu yang sederhana, bukan satu yang sepele, bukan satu yang enteng, tapi ini adalah satu tugas yang maha mulia, satu tugas pembentukan kepribadian untuk diri kita masing-masing maupun untuk kepentingan masyarakat bersama. Barangkali untuk anak-anak, adik-adik kita yang mungkin belum belum belajar sejauh itu, ini merupakan satu latihan yang bagus sekali untuk yang nanti akhirnya bisa dilanjutkan ke kedewasaan dan menjalankan puasa ini dengan lebih baik lagi dalam rangka pembentukan kepribadian kepribadian muslim yang sebaik-baiknya. Dan memang pembentukan kepribadian itu bukan suatu yang instan ya. Jadi dalam perjalanan manusia ada naik, ada turun, ada kurang, ada lebih, ada salah, ada benar dan sebagainya. Ini Allah sangat mengetahui. Oleh karena itu syariat puasa terus digalakkan oleh Subhanahu wa Ta'ala setiap tahun. Jadi tidak jemu-jemunya kita berpuasa, dan memang jangan jemu. Jadi memang ini tugas mulia dari syariat yang harus kita laksanakan untuk menuju pribadi yang mulia untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat kita. Hadirin berbahagia, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu. Assalamualaikum.